Salam, salam bahagia, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan pengalaman hidup saya, salah satu ayat dalam firman Tuhan untuk mempersiapkan diri sebagai orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan dan mati adalah keuntungan. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk sungguh dapat taat dan setia kepada Tuhan, menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi bagaimana semua manusia yang sudah dipanggil, dipilih menjadi orang Kristen, maka sebaiknya orang Kristen tersebut hidupnya adalah hidup untuk Tuhan. Senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, senantiasa menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kemudian ketika dipanggil Tuhan adalah suatu keuntungan, karena Tuhan sudah mempersiapkan rumah bagi orang-orang yang percaya, yang taat dan setia kepada Tuhan, yang senantiasa hidupnya dalam jalan Tuhan. Lalu bagaimanakah seorang Kristen dapat memiliki prinsip-prinsip bahwa hidup adalah untuk Tuhan dan mati adalah keuntungan? Maka yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah hidupnya harus meneladani Tuhan Yesus Kristus, yaitu mengosongkan diri. Jadi seperti Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, pencipta langit bumi dengan segenap isinya, roh yang lebih berkuasa daripada roh-roh di dunia ini, namun berkenan datang ke dunia, mengosongkan diri, menjadi manusia, untuk hidup bersama manusia, merasakan apa yang dirasakan manusia, juga menderita, hidupnya sederhana, bahkan demi kebaikan dan demi menebus dan menjadi juru selamat manusia. Tuhan Yesus Kristus rela dianiaya, diludahin, difitnah, dikhianati, diremehkan, dan kemudian wafat di kayu salib. Tetapi kemudian bangkit untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai manusia sejati, tetapi juga Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas maut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah mengosongkan diri, maka seseorang tersebut hidupnya dalam kerendahan hati. Jadi prinsip mengosongkan diri adalah kerendahan hati. Hidup Kristen adalah hidup yang mengosongkan diri dan rendah hati, bahwa apa yang ada di dalam diri orang Kristen adalah milik Tuhan, dari Tuhan. Jadi tidak perlu disombongkan dan merasa lebih hebat dari orang lain, karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan kecuali mengosongkan diri dan rendah hati, karena manusia dimuliakan adalah karena anugerah, perkenan, kasih kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan-kebaikan dan kehebatan kita sebagai manusia. Kemudian setelah mengosongkan diri, kemudian rendah hati, kemudian taat dan setia kepada Tuhan, hidupnya senantiasa menyinarkan kasih Tuhan, senantiasa dapat menjadi berkat, sehingga semua kehidupannya terpancar kasih Tuhan. Semua orang dapat melihat dirinya sebagai surat yang terbuka, surat yang berjalan, sebagai Yesus kecil. Di dalam dirinya ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus Kristus, ada firman. Jadi orang Kristen yang hidup dalam Tuhan senantiasa menunjukkan hidupnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Sehingga dengan demikian, maka orang Kristen akan memiliki buah roh, meninggalkan hidup lama,
meninggalkan karakter-karakter lama, meninggalkan karakter keangkuhan hidup, keinginan daging dan keinginan mata, meninggalkan kemarahan, meninggalkan sifat yang mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, digantikan dengan kasih, damai sejahtera, dengan kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan, dan sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, maka apabila kita sungguh-sungguh hidup menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sukacita surgawi, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan kemudian Tuhan juga akan memberikan kebahagiaan karena Roh Kudus berkenan bersemayam di dalam diri hati kita yang sudah bersih, dan maka kemudian Tuhan berkenan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, kita mendapatkan sukacita dan kebahagiaan. Jadi saudara-saudaraku, identitas dan indikasi orang Kristen dalam Tuhan itu pasti damai sejahtera, pasti sukacita, pasti berbahagia, dan kemudian pasti bersyukur. Karena apa? Karena hidupnya di dalam dirinya sudah bersama Tuhan, senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Jadi membaca firman Tuhan adalah sebagai firman yang hidup, yang dapat menjadi pedoman, menjadi pelaku, menjadi identitas diri orang Kristen. Kemudian kita rajin beribadah, rajin pelayanan, juga semata-mata adalah untuk menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi orang Kristen yang sudah dalam Tuhan, semata-mata pikirannya, hidupnya, hatinya adalah untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Saudara-saudaraku, orang Kristen yang sudah dalam Tuhan, maka akan merasakan damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita, dan merasa bahwa hidup itu indah dan membahagiakan, dan juga akan merasa damai, bahagia, menyongsong indahnya hidup bersama Tuhan di surga. Sehingga ketika hidup di dunia ini bahagia, ketika dipanggil Tuhan juga bahagia. Jadi marilah kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Jangan suam-suam kuku, saudara-saudaraku. Jangan setengah-setengah. Saya pernah melakukannya, saudara-saudaraku. Sampai 56 tahun, saya hampir tidak pernah tidak ke gereja. Saya hampir tidak pernah absen ke gereja. Saya selalu beribadah ke gereja tiap minggu. Saya pelayanan aktif, menjadi ketua pemuda waktu muda, menjadi guru agama SMP, SMA, menjadi guru sekolah minggu, kemudian aktif dalam pelayanan di transmigrasi menjadi majelis. Tetapi ternyata hidup saya belum melekat dengan Tuhan. Tuhan belum ada di dalam diri saya, belum hadir di dalam diri saya. Maka hidup saya menjadi tawar, gersang, dan penuh dengan duniawi. Tetapi ketika Tuhan berkenan melawat diri saya, jadi bukan saya, tapi Tuhan yang melawat, memanggil, dan memperbaiki hidup saya. Tuhan menyelamatkan diri saya sehingga sekarang saya hidup dalam kedamaian, dalam kesukacitaan, dan kebahagiaan. Saudara-saudaraku, mengapa ketika kita hidup suam-suam kuku atau hidup setengah-setengah, itu kita akan menjadi batu sandungan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya berharap saudara-saudaraku jangan suam-suam kuku dan hidup setengah-setengah, karena akan menjadi batu sandungan dan kemudian tidak menjadi perkenan Tuhan, akan dimuntahkan Tuhan, dan tidak akan bisa bersama dengan Tuhan di dunia maupun di surga. Karena Tuhan itu kudus, maka hidup kita juga harus berusaha kudus. Demikian saudara-saudaraku yang dapat saya sampaikan. Marilah kita senantiasa mempersiapkan diri untuk mengosongkan diri, rendah hati, taat dan setia kepada Tuhan, beribadah, membaca firman Tuhan, pelayanan hanyalah untuk kepentingan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian kita dapat menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kita menjadi damai sejahtera,
sukacita dan bahagia dan senantiasa hidup penuh syukur. Dan kemudian kita dapat bersama-sama Tuhan dalam kebahagiaan di surga ketika dipanggil nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.